Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Bersama kita kembali katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, ku takkan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah sukacita kami Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan setiap kami. Tempat perlindunganku Di saat badai menerpa, ku percaya kepadamu. Aku tak akan goyah. Dengan sungguh katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap hati kami Bapa, sungguh kami merindukan Kau Tuhan, menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari
Tuhan, Kau kekuatanku, sukacitaku. katakan sekali lagi, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesusku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami Bapa. Dan sungguh setiap anak-anak-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan, sungguh kami membutuhkan lawatan-Mu. Kau yang memberkati setiap kami Bapa, melalui ibadah pada siang hari ini. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan ya Tuhan. Dan apa yang kami persembahkan, segala pujian penyembahan yang kami naikkan, ini semua hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Shalom Elevate. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan kami, Raja kami yang kami muliakan. Dengan-Mu Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Bertepuk tangan bersama-sama. Katakan bersama, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Amin. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sungguh kami tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami, dan biarlah inilah segenap jiwa kami Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya
Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bertepuk tangan bersama-sama. Hanya Kaulah Raja kami yang berkuasa selamanya. Mari kita serukan bersama, Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan, Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang termulia hanya bagi Engkau Tuhan. Yes. Hanya Kaulah Yesus kami, Tuhan Raja semesta alam yang kami sembah. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan kembali, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi, yang berada di sisi setiap kami Bapa. sumber kuatku. Oh Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti karena Yesus Tuhan. Nah, Yesus Tuhan, Tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingmu, lihat sekelilingku. dan kami mau nyatakan Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yes.
Kita serukan bersama-sama. Mari katakan, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. karena Yesus Tuhan, Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, oh, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Amin. Kau yang akan selalu berada di setiap sisi kami, Tuhan. Di sisiku, Kau sumber kuatku. Dengan sungguh balik katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Kaulah sahabat kami. Kau yang tak pernah jemu-jemu Di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat. Kaulah sahabat, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sahabat kami Tuhan, Kaulah Raja kami. Dan hanya kepadamu Tuhan kami bawa hidup kami. Angkat kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat kepadamu. Tuhanku, Tuhanku, ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku.
tempat perteduhan, kesukaanku dan Tuhanku. Ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Oh, Tuhanku, Tuhanku, ku nantikan Kau, Yesus, kehidupanku dan hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu tempat perteduhan, Allah kesukaanku, Tuhanku, ku nanti, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Roh Kudus, Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hari. Roh Kudus, berikan ku. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kuduskanlah kami dengan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Oleh sebab itu, urapilah hamba-Mu sehingga hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar, dan jemaat-Mu Elevate boleh diubahkan kehidupannya melalui kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Elevate, senang bisa berjumpa dengan Anda. Saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran bagi teman-teman sekalian. Dan saya percaya bahwa kita sangat membutuhkan firman hari-hari ini. Sebab tanpa firman kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Sebab firmanlah yang berkuasa atas kehidupan kita untuk memberikan kekuatan. Sehingga saya percaya bahwa kalau kita di luar daripada firman, keluar daripada firman, maka kita akan hidup dengan sia-sia dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan, teman-teman Elevate. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Saya akan memberikan judul khotbah saya, yaitu Christian Philosophy. Christian Philosophy. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Teman-teman Elevate yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya manusia itu semuanya berfilsafat. Pada dasarnya semua manusia itu memiliki sistem nilai di dalam dirinya. Pada dasarnya semua manusia itu memiliki cara pandang akan kehidupan ini. Nah, Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk berhati-hati. Jangan sampai mereka ditawan oleh filsafat yang kosong.
Paulus tidak sedang menganjurkan jemaat Kolose untuk jangan berfilsafat. Tapi Paulus sedang menasehati atau mengingatkan bahwa waspadalah, hati-hatilah terhadap filsafat yang kosong yang menawan kamu. Artinya kita harus mengerti bahwa Paulus sedang memberikan sebuah isu yang penting, sebuah isu penting bagi jemaat Kolose, di mana setiap mereka mengadakan komunitas dalam kehidupan mereka, mereka selalu digempur oleh setiap filosofi yang tidak benar. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan filosofi? Atau apa yang dimaksud dengan filsafat? Karena kita hari ini belajar mengenai filsafat Kristen, maka kita harus membedah apa yang dimaksud dengan filsafat. Filsafat sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi filosofi dan memiliki dua kata yang sifatnya majemuk. Dari kata philos dan sophia atau philei dan sophia. Philos itu berarti mencintai atau sahabat atau upaya untuk mencari. Sementara sophia itu berarti kebenaran, kebijaksanaan, dan kearifan. Atau bisa juga diterjemahkan sebagai pengetahuan. Nah, secara sederhana filsafat bisa diartikan sebagai sebuah upaya untuk mencari kebenaran. Filsafat bisa diartikan sebagai sebuah sahabat daripada pengetahuan. Filsafat juga bisa diartikan sebagai mencintai kebenaran. Jadi filsafat mencoba untuk ranah daripada filsafat mencoba untuk mengkaji setiap kebenaran dan bersahabat dengan kebenaran dan menjadi bijaksana. Itulah filsafat. Itulah kenapa saya di awal tadi berkata bahwa pada dasarnya semua manusia itu memiliki filosofi atas hidupnya. Memiliki falsafah kehidupan. Pernahkah kalian mendengar ada orang yang berkata, falsafah hidup saya, apa sih sebetulnya filosofi dari lembaga saudara? Apa sih sebetulnya filosofi dari kehidupan saudara? Nah, jika kita meneliti lebih jauh, maka filsafat ini adalah merupakan paradigma. Paradigma yang kita anut itu filsafat kita. Nah, apabila kita mengacu dengan kata yang lain yang saya gunakan di hari ini adalah filsafat Kristen, maka kita akan melihat kata Kristen di sana. Apa yang sebetulnya dimaksud dengan Kristen? Kalau kita mengacu kepada Alkitab, kata Kristen itu muncul di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Nah, teman-teman Elevate, apabila membaca ayat tersebut, maka kalian akan melihat bagaimana kata Kristen itu pertama kali muncul. Apa yang menyebabkan kemudian orang percaya pada saat itu disebut sebagai Kristen? Oleh karena cara hidup atau pola perilaku dari jemaat Tuhan atau orang percaya pada saat itu, mereka memperagakan kehidupan Kristus, maka hidup mereka memanifestasikan cara hidup Yesus. Itulah mengapa mereka disebut sebagai Kristen. Mereka disebut Kristen bukan karena mereka beragama Kristen, tapi mereka disebut Kristen karena pola perilaku kehidupan mereka, lifestyle kehidupan mereka sama dengan lifestyle guru mereka atau Tuhan mereka yang mereka percayai pada saat itu. Sehingga mereka disebut Kristen, orang-orang Kristen, atau dengan kata lain orang-orang yang hidupnya sama dengan Kristus. Sama dengan Kristus. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sebetulnya kita
sangat penting untuk membahas yang namanya filsafat Kristen atau filosofi kekristenan. Mengapa sebetulnya? Apa urgensi dan apa pentingnya sebetulnya bagi kita, pastor? Itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena refleksi hidup dari seseorang itu sangat dipengaruhi oleh paradigmanya. Sekali lagi saya ulangi, refleksi daripada hidup seseorang itu sangat dipengaruhi dan sangat tergantung oleh apa yang ada di dalam pikirannya. Pikirannya lah yang menentukan seperti apa kehidupannya ke depan. Itu sebabnya saya sangat suka dengan statement ini bahwa pikiran kita akan menentukan kebiasaan-kebiasaan kehidupan kita. Kebiasaan kita akan menentukan karakter kehidupan kita. Dan karakter kita itu yang akan menentukan kehidupan kekal kita. Apakah kita memiliki karakter Kristus atau karakter dunia atau karakter yang lain. Itulah pesan bagi kita bahwa di mana kita memiliki pikiran Kristus, bagaimana kemudian kita dapat memiliki pikiran Kristus, itu tergantung sejauh mana filosofi-filosofi yang kita anut di dalam pikiran kita. Itu yang menentukan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus mempunyai satu proposisi atau suatu prinsip bahwa pikiran kita itu sangat-sangat berpengaruh terhadap masa depan kita. Apakah kita akan terpisah dengan Allah ataukah kita berjumpa ataukah kita berjumpa dengan Allah. Apakah kita terpisah atau berjumpa dengan Allah, menyatu bersama dengan Allah. Itu sebuah tantangan bagi kita, itu sebuah semacam gugatan kepada hati kita. Bagaimana kita mengelola pikiran kita, filsafat kita. Tahukah teman-teman Elevate bahwa sesungguhnya medan pertempuran yang paling hebat, paling besar dalam kehidupan ini terletak di pikiran kita. Pikiran kita adalah medan pertempuran yang paling besar di dalam kehidupan ini. Siapa atau apa yang mendominasi pikiran kita, maka itulah yang kemudian mewarnai kehidupan kita. Setiap hari kita dibombardir, kita dikepung oleh setiap informasi-informasi yang ada. Sehingga kita mulai menyeleksi mana sebetulnya filosofi yang mau kita anut atau mana filosofi yang kita tidak anut. Dan tahukah saudara bahwa iblis setiap hari mencoba untuk mengalahkan pikiran, mengarahkan pikiran-pikiran sesatnya kepada teman-teman, kepada Anda dan saya. Iblis mencoba untuk membohongi kita dengan semua tipu dayanya. Oleh karena iblis disebut sebagai bapa dari semua pendusta di muka dunia ini. Dialah bapa dari pembohong itu. Jadi kalau ada yang anak-anak muda atau jemaat Tuhan, jemaat Elevate yang masih suka bohong, maka besar kemungkinan kamu adalah anak-anak. Nah, kamu sendiri yang ngomong. Kamu adalah anak-anak si itu dia. Kalau kita masih suka bohong, maka besar kemungkinan kita adalah anak-anak si iblis. Sampai ada yang katakan begini, Pak Pendeta, saya ya kalau bohong itu nggak perlu ngarang-ngarang Pak Pendeta.
Saya kalau bohong, saya nggak perlu harus set up saya punya bohong. Tapi saya itu bisa bohong on the spot. Saya curiga jangan-jangan ini karunia dari Tuhan Pak Pendeta. Enggak. Itu bukan karunia dari Tuhan. Itu karunia dari setan. Bertobat. Kalau masih suka bohong-bohong, udah pokoknya jemaat elevate. Teman-teman elevate, mulai dari sekarang belajarlah untuk jujur sejujur-jujurnya. Sebab kenapa? Sebab dengan jujurlah maka hidup kita akan merdeka. Itulah bukti daripada anak Tuhan. Jadi iblis mencoba untuk memberikan pemikiran kepada kita bahwa udahlah, kamu tuh nggak bisa jadi hidup kudus. Udahlah, kamu tuh nggak bisa hidup menyayat kedaginganmu untuk Tuhan. Udahlah, kamu itu nggak bisa lepas dari ikatan-ikatan dosa, nonton film pornografi, hidup di dalam pergaulan bebas. Udahlah, kamu tuh nggak bisa lepas dari namanya alkohol. Kamu tuh nggak bisa lepas dari yang namanya rokok. Kamu tuh nggak bisa lepas dari yang namanya hidup foya-foya. Udahlah, kamu tuh nggak. Udahlah, pokoknya yang penting kamu ke gereja. Tapi ya udah, kamu tetap berjalan dalam dosa. Pasti Tuhan ampuni. Iblis memberikan filsafat-filsafat kosong kepada kita. Ingat baik ya. Iblis memberikan filsafat-filsafat kosong kepada kita. Dan bahkan ia membuat kita semakin pesimis untuk bisa berkenan hidup di hadapan Tuhan. Itu kerjaan iblis. Kalau kita mundur ke belakang ya. Kalau kita lihat cerita di perjanjian lama. Peristiwa di Taman Eden. Kalau kita lihat di sana ya. Kita menemukan bahwa dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 24. Kalau teman-teman lihat ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa itu tidak dengan cara berperang secara dengan pedang, atau iblis tidak menggunakan yang namanya senjata untuk mengalahkan manusia. Iblis tidak menggunakan cara-cara dengan menggunakan binatang buas misalnya. Misalnya singa, harimau, gajah, dinosaurus. Misalnya seperti itu, binatang-binatang begitu. Iblis tidak menggunakan itu untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Tahukah teman-teman dengan cara apa iblis menjatuhkan manusia dalam dosa? Iblis menggunakan perkataan dan pemikiran-pemikiran yang sesat kepada manusia. Saya percaya bahwa iblis iblis dalam modus operandinya, waktu dia modus ke manusia, iblis itu setiap hari, saya meyakini bahwa iblis itu setiap hari memberikan filsafat-filsafat yang kosong kepada manusia. Setiap hari dia memberikan pengertian yang sesat kepada manusia. Sehingga sampai kepada satu hari ketika Hawa lagi jalan-jalan di taman. Mungkin 1, 2 hari, 3 hari dia masih kuat untuk melawan si iblis. Tapi di beberapa hari kemudian dia mulai lengah. Ketika iblis datang, lalu kemudian iblis berkata kepadanya di dalam Kejadian pasal 3, nanti bisa baca di rumah. Iblis berkata, bukankah Tuhan berkata, pohon atau buah itu boleh kau makan, bukan? Tapi kemudian Hawa menjawab, oh enggak boleh iblis. Itu pohon atau buah itu enggak boleh kami makan. Bahkan diraba pun jangan. Padahal Tuhan tidak sama sekali berkata untuk boleh diraba. Tuhan hanya katakan,
ketika engkau memakan buah pohon itu, maka engkau akan mati. Dengan kata lain, engkau akan terpisah dari Allah. Tetapi kemudian iblis memberikan filsafat yang lain, pemikiran yang lain dengan perkataannya yang manis. Hati-hati dengan perkataan manis. Iblis katakan kepada Hawa, oh enggak, justru kalau kamu makan buah itu, sebetulnya Tuhan itu takut. Makanya dia larang kamu untuk makan buah itu. Karena kalau kamu makan, maka kamu akan jadi sama seperti Allah. Dan apa yang terjadi kemudian? Alkitab mencatat Hawa melihat, iya, dari buahnya sih menarik. Iya, dari pohonnya sih bagus. Kenapa gak kita coba? Nah itu dia. Ada rasa ingin tahu. Oleh karena pikirannya dipengaruhi oleh perkataan iblis. Firman Tuhan itu dibolak-balik sama iblis. Dibuat sebagai pembenaran diri. Bukan kebenaran ya, tapi pembenaran diri. Sehingga Hawa kemudian terperdaya. Hawa kemudian memetik buah itu. Atau dengan kata lain menerima pemikiran itu. Menerima pemikiran itu kemudian dikonsumsi oleh Hawa. Dan pada akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa. Dan pemikiran itu disampaikan kepada Adam. Dan celakanya Adam juga ikut-ikutan. Sampai pada akhirnya Adam pun jatuh dalam dosa. Dan manusia, sejarah peradaban manusia dimulai dari kejatuhan manusia dalam dosa dan sejarah hidup manusia berubah total. Nah, bila kita melihat kasus seperti ini, maka kita juga akan menjumpai di Perjanjian Baru, di mana di sana kita melihat bahwa cara-cara yang sama. Saya tidak sedang anti dengan filsafat ya. Saya sedang memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa hati-hati dengan pemikiran, dengan paradigma yang disusupi ke dalam pikiran kita. Di Perjanjian Baru kita menemukan case yang sama ketika Tuhan Yesus, Tuhan kita, itu dicobai di padang gurun. Ada peristiwa di padang gurun ketika Yesus dicobai di sana. Di mana datang iblis menjumpai Yesus. Dan saya percaya iblis yang sama juga yang mencobai Adam dan Hawa yang memberikan pemikiran-pemikiran sesatnya. Datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, kau kan anak Allah. Dia juga menggunakan firman. Sama dengan Adam. Ada tertulis, kau kan anak Allah. Pasti kau bisa ubah batu ini menjadi roti. Pertanyaan saya, kira-kira bisa nggak Tuhan Yesus ubah batu itu menjadi roti? Bisa nggak kira-kira? Jangankan ubah batu jadi roti. Ubah si iblis jadi bakso Malang pun sangat-sangat bisa bagi Tuhan. Si iblisnya diubah jadi bakpao pun bisa sama Tuhan. Pada saat itu. Tapi pemikiran itu masuk. Dan sejenak Yesus mendengar dan mengamati pemikiran tersebut. Dan dengan cepatnya Yesus katakan bahwa engkau jangan mencobai Allahmu. Ada tertulis bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi manusia itu hidup dari setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah. Dan selanjutnya iblis mencobai dia dengan menunjukkan kemewahan dunia. Iblis mencobai dia dengan menunjukkan seluruh dunia ini, kemewahan dunia ini, aku akan berikan kepadamu. Kalau kamu sujud menyembah aku. Itu pemikiran itu gagal. Lalu kemudian dia menunjukkan, ya udah kalau begitu kamu coba dibawa ke bumbungan bait Allah. Coba kalau gitu kamu lompat dari sini sebab ada tertulis nanti kamu akan ditatang oleh malaikat. Tapi Yesus tidak menuruti apa yang menjadi filosofi yang diberikan oleh dunia.
Tahukah kita bahwa sebetulnya filosofi-filosofi ini ada di sekitar kita? Ada di sekitar kita filosofi-filosofi seperti ini. Seperti 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 berkata bahwa yang berasal dari dunia ini adalah keinginan daging. Itu tadi, keinginan daging. Yesus disuruh untuk mengubah batu menjadi roti. Kemudian keinginan mata, ditunjukkan seluruh kemewahan dunia ini akan diberikan kepadanya. Keangkuhan hidup, disuruh untuk lompat dari bumbungan bait Allah. Bukankah ini menunjukkan kepada kita bahwa keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging itu selalu dan sampai di generasi kita teman-teman Elevate ada sampai detik ini. Dan kita sendiri jangan-jangan kita sedang melakoni kehidupan dari filsafat dunia yang sedang ditawarkan kepada kita. Jangan-jangan sadar nggak sadar, coba kita perkarakan atau coba kita gumuli diri kita. Apakah kita sudah benar filosofi kita? Apakah sudah pemikiran Kristus sudah ada di dalam diri kita? Yang paling sangat powerful cerita dalam Alkitab, saya melihat ketika Tuhan Yesus di dalam peristiwa Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus juga dalam ketakutan yang begitu rupa sampai dia katakan, hatiku mau sedih, mau mati rasanya. Hatiku sedih, rasanya mau mati. Dengan pikiran yang berkecamuk di pikirannya, begitu kalut, pikiran yang tidak tenang pada saat itu. Dia akan menghadapi hukuman mati ketika itu. Dia akan dihukum, disalibkan. Sampai dia berkata, Tuhan, Bapa, apabila engkau ingin cawan ini berlalu, maka cawan ini pasti berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kehendakmu saja yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Kalau saudara menilik lebih jauh, teman-teman menilik lebih jauh, maka teman-teman akan melihat pemikiran-pemikiran yang Tuhan Yesus alami pada saat itu adalah pemikiran yang pasti menurut saya, pasti pada saat itu pikirannya tidak ingin melaksanakan proyek keselamatan tersebut. Ada sebuah pikiran yang, aduh Tuhan, kalau bisa aku gak mau ikut proyek ini Tuhan. Tapi hebatnya filosofi Kristus, hebatnya ia menunjukkan sebagai seorang filsuf Kristen yang sejati. Ia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu yang sangat-sangat powerful. Ya pada akhirnya memang hidup ini cuma ada dua. Mau melakukan filosofi kita dengan kehendak kita secara pribadi, atau kita mau melakukan kehendak Tuhan. Pada akhirnya hidup ini hanya dua itu. Apakah pikiran Kristus yang mau kita kenakan dan kita aktualisasikan di dalam hidup, atau pikiran dunia. Itu yang menjadi perdebatan keras di dalam diri kita. Harus kita gumuli sedemikian rupa apa yang menjadi masalah pribadi kita. Masalahnya kita seringkali teman-teman Elevate, kita itu tidak tahu masalahnya bahwa kita itu bermasalah. Jadi masalahnya kita tidak tahu masalahnya bahwa kita ini bermasalah. Bermasalah dalam hal apa? Bermasalah dalam pertempuran paradigma dan pertempuran batin yang kita alami. Itu masalahnya. Suatu ketika Rasul Paulus mengalami pergulatan batin. Pikirannya terganggu. Hatinya sangat sedih ketika Rasul Paulus berada di Athena.
Di Athena, kota Yunani, Paulus melihat ada begitu banyak patung-patung berhala yang ada di situ. Sehingga kemudian Paulus memutuskan untuk bertukar pikir atau bertukar argumentasi bersama dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Kemudian bertukar argumentasi dengan orang-orang yang dikatakan takut akan Allah pada saat itu. Nah, yang menarik dalam Kisah Para Rasul 17 tersebut, ayat 16 sampai 34, ada sebuah narasi yang menarik di sana. Kalau teman-teman Elevate baca di rumah ya, sebuah cerita yang menarik yaitu Paulus bukannya sekedar bersoal jawab dengan para orang Yahudi dan orang yang takut akan Allah, tetapi juga di sana ada golongan yang lain, ahli pikir. Alkitab mengatakan mereka itu adalah ahli pikir. Ahli pikir dalam hal ini para filsuf, para paham filsafat. Di sana itu ditulis bahwa ada kaum Epikuros. Ada kaum Epikuros dan kaum Stoa. Inilah paham filosofi yang pada saat itu yang dihadapi oleh Paulus. Paulus menghadapi mereka sehingga mereka mencoba untuk menanyakan kepada Paulus, ajaran baru apa yang kamu ajarkan ini? Ini si pembual atau si peleter ini sedang mengajarkan apa sih? Oh iya, dia sedang mengajarkan Yesus dan kebangkitan Yesus. Ada yang namanya gurunya adalah Yesus dan dia memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Ajaran macam apa ini? Ajaran baru macam apa ini? Lalu kemudian Paulus berkata bahwa Yesus yang engkau salibkan tersebut, itulah yang aku beritakan. Nah, yang menarik, kaum Epikurus adalah kaum yang memiliki filosofi, yaitu tujuan hidupnya adalah hedon. Kalau dalam bahasa Yunani itu hedon. Hedon itu artinya kenikmatan. Hedon itu artinya kepuasan atau kesenangan. Jadi inilah yang kalau kita lihat sekarang ya, inilah filosofi anak-anak millennials atau teman-teman Elevate. Kalau kita lihat dunia sekarang, kita akan melihat filosofi hedon. Kita lihat di TV, orang rame-rame tunjukin uang di ATM-nya, tunjukin mobil sportnya, motor Harley-nya, tunjukin rumahnya, tunjukin betapa rumahnya itu sangat mewah. Dan filosofi Epikuros ini sampai detik ini juga ada. Pernah dengar istilah YOLO, you only live once. YOLO juga ada, suka-suka hidup, tujuannya yang penting kita nikmat, kita senang, kita bahagia. Itulah tujuan hidup daripada mazhab Epikuros. Sementara filsafat Kristen mengajarkan kita untuk gak bisa kita senang-senang dalam hidup dalam pengertian kehidupan duniawi. Alkitab berkata, salibkan dirimu, sangkal dirimu, ikut Yesus, pikul salib. Itu filosofi Kristen. Stoa pun begitu. Stoa pun mengajarkan bahwa tujuan tertinggi dari hidup ini adalah menguasai kehidupan ini. Gerak-gerik hidup kita harus kita kuasai sepenuhnya. Jadi bagi Stoa itu tidak ada yang mampu menguasai perasaannya sedemikian rupa. Hanya dirinya lah yang menguasai perasaannya. Jadi bagi kaum Stoa itu tidak ada yang namanya kesakitan. Jadi kalau siapa yang menganut paham Stoa ini di-ghostingin orang. Kalau sekarang fenomena-fenomena ghosting yang hilang tanpa kabar lagi sayang-sayangnya. Bisa juga menganut paham Stoa ini karena dia tidak akan merasa sakit. Tapi dalam paham Kristen itu tidak demikian. Paham Kristen ya orang bisa datang dan pergi, tetapi Yesus tetap setia bagi kita. Yesus tetap mengasihi kita seberapapun keadaan kita. Dan semua yang kita berikan, semua yang kita rasakan ini, Yesus turut merasakan. Oleh sebab itu paham ini sangat menjamur di dalam kehidupan kekristenan. Makanya poin utama dari kekristenan adalah Roma pasal 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Dengan kata lain, mari kita mengubah mindset kita, melihat bahwa situasi dunia ini semakin jahat, lebih mudah berbuat jahat dibanding berbuat baik sekarang, teman-teman. Itu sebabnya Alkitab berkata, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Artinya apa? Artinya jangan, kalau kita mengaku jadi Kristen, teman-teman, jangan kita hanya tahu datang ke gereja, ikut komunitas, cuman ya sekedar rame-rame dengar kebenaran, tapi tidak memperagakan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Artinya pikiran dan perasaan Kristus itu harus mewarnai kehidupan kita. Itu sebabnya jangan sampai kita mengerti ayat hanya sepotong-sepotong. Belajarlah kebenaran firman itu dengan secara menyeluruh, secara komprehensif. Sehingga kebenaran itu yang akan memerdekakan kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang 11 ayat yang ketiga berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Akhir kata dari saya, teman-teman Elevate, make up your mind. Riaslah pemikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk merias diri kita dengan, kalau wanita-wanita ya, alis lah, make up lah, blush on lah. Kalau laki mau fashion lah. Kita terlalu sibuk merias diri kita. Hal-hal yang tidak mendatangkan kekekalan. Tapi anjuran saya kepada kita, riaslah diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari mari kita merias hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang mendominasi dalam pikiran kita, itulah yang akan menentukan arah kehidupan kita ke depannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sederhana, namun kami kembali diingatkan untuk senantiasa menjaga pemikiran kami. Ada berbagai macam contoh di dalam Alkitab yang Kau berikan kepada kami untuk supaya kami memahami bahwa medan pertempuran kami setiap hari ada di dalam pikiran kami, untuk kami mengubah paradigma kami, sehingga paradigma kami menjadi paradigma Kristus, perasaan Kristus yang boleh kami peragakan dan kami proyeksikan di dalam kehidupan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.